Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 9 tingkat SMP di semester ganjil 2021 ini, bab kedua materi kita yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Ya, baik sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik anak-anak, kita akan bahas bab kedua di semester ganjil ini, yaitu materinya tentang perilaku jujur dan menepati janji. Nah, bab kedua ini termasuk ke dalam akhlak terpuji, atau dalam istilah Islam dikenal dengan akhlakul karimah. Nah, bagaimana sih sebenarnya perilaku jujur dan menepati janji? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini perilaku jujur. Maknanya, jujur itu artinya kesesuaian antara perkataan atau tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Nah, sampai Nabi Muhammad sendiri, Nabi kita sekalian, itu karena kejujurannya diberi gelar oleh masyarakat Arab pada saat itu dengan Al-Amin. Karena memang Nabi Muhammad semasa hidupnya sangat-sangat jujur. Ya, sehingga bahkan orang-orang kaum kafir Quraisy pun sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur, sehingga kesesuaian antara perkataan atau tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Jadi tidak pernah berbeda antara ucapan dengan perbuatan dan kenyataan sebenarnya. Nah, itu makna dari kejujuran. Dalilnya ada dalam Quran surat As-Saff ayat 61, surat As-Saff ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Ahzab 33 ayat 70, ya, surat ke-33, dan hadis riwayat Bukhari tentang berperilaku jujur. Nah, bahkan lawan jujur ini artinya bohong ya. Seperti misalkan sifat Rasul itu ada sidik, amanah, tablik, batonah. Nah, jujur ini masuk ke dalam sidik, ya, benar, tidak pernah berbohong. Lawannya kizib. Yang ketiga, penerapannya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagi kalian misalnya ya sebagai siswa dan siswi. Pertama, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, ya, artinya yakin dengan potensi dan kemampuan sendiri sehingga tidak mencontek, tidak bekerja sama dengan orang, sehingga dengan kemampuan sendiri. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan, apabila salah, ya salah, apabila benar, ya benar. Dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Hati-hati sekarang zaman media sosial yang kadang kita men-share berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya, sehingga harus hati-hati. Apa hikmahnya kita berperilaku jujur? Otomatis yang pertama, bagi orang-orang yang jujur ini punya sifat jujur, maka akan dimudahkan masuk surga. Ya, tiada kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita khususnya, yaitu kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya disayang keluarga dan teman. Sudah jelas ya, keluarga itu pasti suka kepada anak yang jujur. Ya, dibanding anak yang suka berbohong, ya sedikit-sedikit berbohong. Nah, teman pun sama. Ya, kalian punya teman yang jujur itu sangat luar biasa dibandingkan anak yang teman-teman yang misalkan sedikit-sedikit menipu kalian misalnya. Nah, kalian pun tidak akan senang. Yang ketiga, serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sudah jelas ya, orang yang jujur itu pasti mendapatkan kepercayaan. Nah, itu ya, dari makna, dalil, penerapan, dan hikmah dari perilaku jujur. Baik, selanjutnya perilaku menepati janji. Nah, ini pun sama. Dalam hadis yang menyebutkan 3 ciri tanda munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Apabila berkata ia tidak dusta, apabila berjanji ia tidak ingkar, apabila dipercaya maka ia tidak khianat. Nah, menepati janji adalah ciri orang yang tidak munafik. Makna memenuhi sesuatu yang telah diucapkan atau dijanjikannya. Jadi harus ditepati ya, karena janji itu utang, otomatis harus ditepati. Kalau misalkan kalian berjanji kalau ulangan agama kalian bagus, maka kalian traktir misalkan teman kalian. Maka ketika nilai kalian bagus, wajib hukumnya untuk mentraktir karena kalian sudah berjanji. Dalilnya surat Al-Imran ayat 77, surat Al-Isra 17, Al-Isra ayat 34, surat An-Nahl ayat 91. Bagaimana penerapannya? Menepati janji kepada Allah. Sudah jelas ya. Janji kita pada Allah untuk senantiasa sesuai dengan tugas kita selaku manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Makanya sebagai perwujudan janji kita kepada Allah otomatis lewat ibadah. Menepati janji kepada orang tua
Misalkan janji menjadi anak yang soleh, janji mengerjakan tugas ya kepada guru dan lain-lain, menepati janji kepada sesama sudah jelas juga. Bagaimana sih hikmahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain sudah jelas ya, orang-orang akan percaya kepada kita, mendapat pahala dari Allah dan mempererat tali silaturahmi. Nah, itu ya hikmah dari menepati janji. Baik, itu saja materi singkatnya anak-anak, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian, terkhusus kalian yang sedang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.